Kita lanjutkan ke topik kedua. Nah, ini banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ya. Jadi ini adalah upaya hukum untuk mencari keadilan ya tentunya ya, dari wajib pajak atau penanggung pajak. Karena atas keputusan yang diambil karena ketidaksesuaian ya dengan pajak yang harus dia tanggung. Sedangkan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Ya, jadi kalau gugatan itu berdasarkan pelaksanaan penagihan pajak, artinya ada di kita diberikan surat ketetapan pajaknya harus bayar sekian, sehingga makanya perlu dilakukan ya upaya hukum untuk penagihan itu yang tidak sesuai itu bisa disesuaikan gitu kan, sesuaikan dengan tentunya perhitungan-perhitungan yang telah kita lakukan sesuai peraturan perundang-undangan gitu. Nah, di sini surat keputusan keberatan terkait dengan pajak pusat dan daerah ya. Ada surat keberatan, surat ketetapan pajak ya. Surat setoran pajak atau surat dalam tercatat dalam setoran pajak. Ini surat keputusan keberatan ya untuk pusat maupun daerah. Kemudian surat keputusan keberatan terkait dengan bea cukai ya, surat keberatan ya, surat ketetapan tarif dan atau nilai pabean atau surat penetapan pabean atau surat ketetapan perhitungan biaya keluar. Terus PIB. Terus wajib pajak yang mengajukan permohonan banding tersebut pemohon banding pihak yang dibandingkan. Jadi kalau misalnya di sini ada wajib pajak yang mengajukan permohonan banding, itu disebut pemohon banding. Dan banding itu hanya terhadap satu kasus ya. Jadi enggak setiap satu kasus satu banding. Jadi kalau misalnya kita punya 3 kasus ya tiga permohonan banding gitu. Jadi setiap kasus itu hanya diperkenankan untuk satu banding. Jadi kalau kita punya 3 kasus, maka kita mempunyai 3 permohonan banding. Ya. Terus pihak yang dibandingkan atau DJP, DJP ya, Direktur Jenderal Pajak maupun Direktur Jenderal Bea Cukai atau pemerintah daerah disebut dengan perbanding. Jadi ini istilahnya pemerintah atau fiskus ya. Itu daerah terbanding dalam istilah seperti ini. Nah, tata cara pengajuan ya. Surat banding atau gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh bahasa Cina, bahasa Inggris nggak boleh gitu. Jadi orang yang multinasional ya itu harus menggunakan ya konsultan Indonesia gitu sehingga bisa dalam bahasa Indonesia gitu. Surat banding dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat Jalan Hayam Muruk nomor 7 Jakarta Pusat. Tadi udah disinggung ya bahwa Pengadilan Pajak hanya ada di ibu kota negara ya. Bukan ibu kota provinsi, bukan ibu kota ataupun kabupaten, tapi di ibu kota negara ya. Itu yang catatannya, yaitu makanya di sini ada di Jakarta Pusat. Jadi bagaimana kalau misalnya sekarang ada kita di Indonesia lagi membangun ibu kota di Kalimantan, ya. Kalau menurut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pengadilan pajak berpindah ke Kalimantan, gitu kan? Karena profesinya ada di Kalimantan.
gitu. Jadi harus dipindahkan ke sana. Atau aturannya yang dirubah, biasanya gitu, dilakukan perubahan peraturan dengan tetap misalnya di Jakarta atau di Kalimantan, jadi ada dua. Mungkin seperti itu ininya. Tergantung dari tentunya DPR ya bersama pemerintah untuk merumuskan itu. Selanjutnya adalah surat banding atas keputusan diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan dibanding diterima. Jadi surat banding ini adalah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pemda disampaikan ke dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan diterima, banding diterima. Kemudian surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJB ya disampaikan dalam waktu 60 hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Kalau tadi DJB itu ya Direktorat Jenderal Pajak DJP itu 30 hari, ini 60 hari ya, 3 bulan. Kalau ini 60 hari berarti 2 bulan. 3 bulan, jadi lebih cepat ya. Surat gugatan disampaikan dalam waktu 14 hari yang untuk gugatan atas pelaksanaan penagihan. Jadi kalau gugatan itu lebih cepat ya, 14 hari, dan 30 hari untuk gugatan atas keputusan. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding atau terhadap satu pelaksana penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan melalui loket penerima. Jadi tadi yang dikatakan bahwa satu keputusan atau keberatan atau banding atau gugatan itu satu kasus ya gitu. Jadi nggak bisa beberapa kasus jadikan satu, tapi hanya satu kasus masalahnya seperti apa. Kemudian surat banding atau gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pengadilan pajak. Nah, kemudian kelengkapan administrasi banding dan gugatan. Itu surat banding atau surat gugatan 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi. Fotokopi dokumen banding atau gugatan 2 rangkap ya. Ada banding pajak pusat atau daerah, surat keputusan yang dibanding, surat keberatan atau SKP, surat ketetapan pajak dan surat setoran pajak. Banding bea dan cukai ya, surat keputusan yang dibandingkan, surat keberatan, SPT PN dan seterusnya ya. Kemudian gugatan ya, surat keputusan atau surat lainnya yang digugat, surat bagi pajak ya, bagian pajak untuk gugatan yang terkait dengan surat bagi pajak, bagian pajak, pelaksanaan penagihan. Nah, bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang, artinya dia harus membayar terlebih dahulu 50% dari jumlah pajak yang terutang. Jadi ketika ada pajak terutangnya maka harus dipenuhi dulu 50% baru bisa diajukan gugatan. Dan ini menjadikan bukti ya, supaya bukti bahwa ini telah melakukan. Nanti ketika keputusan dari pengadilan ini sudah terbit, maka kalau memang ini tidak tidak terutang, maka ini akan dikembalikan atau mungkin di restitusi. Ya. Dokumen pendukung lainnya 1 rangkap ya, fotokopi akte pendirian perusahaan, asli surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan, atau fotokopi kartu kuasa hukum bila dikuasakan kepada kuasa hukum. Seluruh fotokopi dokumen banding gugatan di atas disampaikan dalam CD atau flash drive. Ya, surat banding gugatan disampaikan dalam bentuk dokumen doc ya. Sedangkan dokumen pendukung lain dalam bentuk PDF. Daftar isian surat yang dimaksud ini adalah misalnya lampiran-lampiran ya.
untuk sebagai bukti dalam nanti di peradilan. Daftar isian surat banding atau gugatan, ya, nah, fakta integritas, ya, pada saat sidang pertama. Nah, ini gambaran sebenarnya. Ini ternyata di sini ada proses banding dengan cara biasa. Ya, prosesnya ya cukup lama mungkin, dari mulai pemohon banding ya mengajukan ke pengadilan pajak tadi 3 bulan ya. 3 bulan, kalau di DJP itu 3 bulan. Dari itu proses kedua dia mau dari pengadilan ya mengajukan permintaan surat uraian banding ya ke DJP selama 14 hari. Yang berarti udah 3 bulan 14 hari. Terus ketika surat uraian banding sudah disampaikan, dia kurang lebih 3 bulan. 3 bulan baru nanti mendapat salinan surat uraian banding ke pemohon selama 14 hari. Selanjutnya membuat surat bantahan. Wah, ini nggak benar nih, ya gitu. Maka proses kelima adalah membuat surat bantahan, ya. Kemudian surat bantahan itu disampaikan ke DJP lagi, ya, ke terbanding. Setelah itu, samping itu juga masuk ke ketua pengadilan pajak menunjuk, ya. Kemudian di sini ada proses, ya, ada majelis hakim, ya. Gitu. Selanjutnya mulai bersidang 6 bulan sejak diterimanya surat banding. Kemudian diputuskan dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Kemudian ada putusan. Dari putusan ini diberikan kedua belah pihak, yaitu terbanding dan pemohon banding. 13. Pelaksanaan keputusan. Misalnya dinyatakan harus mengembalikan, maka DJP harus melaksanakan putusan tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk cara proses banding dengan acara biasa. Kalau proses banding dengan acara cepat, nah ini cepat, ya. Pemohon mengajukan banding masih 3 bulan juga. Nah, ini langsung masuk ke ketua pengadilan pajak. Akan dirapatkan, nanti format tak terpenuhi. Kalau terpenuhi, maka ada sidang acara biasa. Ya, kembali lagi yang tadi. Kalau misalnya tak terpenuhi, maka akan dikembalikan, ya, 30 hari ke putusan. Langsung diberikan ke dua belah pihak pemohon dan selanjutnya pelaksanaan putusan. Jadi ada proses langsung ke ini. Tapi kalau memang berikutnya adalah format terpenuhi, maka akan dilakukan cara yang biasa ini untuk percepatan. Nah, kalau gugatan, ya, kalau proses gugatan, ya, gugatan seperti tadi juga sama, ya, menggugat hampir sama prosesnya, ya. Nah, ini hampir sama prosesnya, cuman prosesnya hanya materinya aja, yaitu 1 banding 1 gugatan. Ini juga sama, ya. Nanti bisa dipelajari. Nah, pencabutan banding, ya. Pencabutan banding, jam berapa nih? Kita sampai jam berapa ya? Jam 19.20 ya? Pencabutan banding adalah surat gugatan diajukan dengan 1 surat pernyataan pencabutan. Kedua,
surat pernyataan pencabutan diajukan sebanyak 2 perangkat. Ya. Nanti mungkin bisa baca sendiri ya. Pemeriksaan dalam sidang. Ya, perangkat dalam persidangan terdiri dari hakim tunggal adalah hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan sengketa. Anggota hakim adalah hakim tunggal atau hakim dalam majelis suatu majelis termasuk hakim ketua. Hakim ketua adalah anggota majelis yang ditunjuk oleh ketua pengadilan pajak untuk memimpin majelis. Panitera, wakil panitera adalah panitera pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, atau sekretaris pengganti. Ya. Sengketa pajak tentu adalah sengketa pajak yang diajukan kepada pengadilan pajak yang banding atau gugatan tidak memenuhi syarat formal. Jenis-jenis pemeriksaan ya, pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh majelis yang terdiri dari hakim ketua, anggota, dan panitera, dan dihadiri oleh terbanding dan apabila diperlukan pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukumnya. Pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan oleh hakim tunggal dan dihadiri oleh terbanding dan apabila dipandang perlu pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukumnya. Mungkin kalau persidangan tadi seperti itu ya. Pemeriksaan acara biasa ya. Ini hakim ketua dan anggota majelis melakukan pemeriksaan berkas perkara dengan cara biasa terhadap surat permohonan banding memenuhi ketentuan formal. Ya, 3 bulan 50% harus diselesaikan dulu. Nah, sekarang putusan hakim ya. Putusan hakim, dasar pengambilan putusan adalah keputusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua dan pimpinan majelis di dalam mengambil keputusan dengan musyawarah tidak dapat mencari kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Jadi tetap menggunakan cara musyawarah. Jangka waktu pengambilan keputusan ya adalah 12 bulan. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa dan gugatan diambil dalam waktu 6 bulan sejak surat gugatan terima. Jangka waktu salinan asli putusan dikirim kepada para pihak, yaitu selama 30 hari ya, sejak tanggal putusan pengadilan. Pelaksana putusan pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan yang mengatur lain. Dan putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Hal-hal yang perlu diketahui ya, putusan pengadilan pajak merupakan putusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela atau gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka dan umum. Jadi kalau misalnya di sini ada masih perlu peninjauan, ya, dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya, sebagai pembina teknis peradilan. Sini, kalau memang masih diperlukan di pengadilan pengadilan pajak tidak pernah. Ini proses peninjauan kembalinya ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Ada yang perlu ditanyakan? Bapak izin bertanya. Iya, boleh.